Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada kita itu tergantung besarnya tantangan yang antum lewati. Jadi kalau antara datang pas hujan dan datang ketika tidak hujan, itu pahalanya jauh lebih besar ketika antum datang pas hujan. Maka kalau suruh milih datang sambil hujan-hujanan atau datang tidak kehujanan, antum pilih mana? Hah? Mudah-mudahan semua sama Allah dikasih sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini berita gembira yang pertama. Jadi artinya ketika antum datang dalam keadaan hujan, dan tentu lebih berat dibanding keadaan tidak hujan, maka insya Allah Allah siapkan pahala yang lebih besar. Nah maka yang pertama saya tidak akan berpanjang lebar. Salah satu sunnah yang patut kita hidupkan di waktu turunnya hujan semacam ini. Jadi ketika hujannya turun, antum oleh Allah dihujani pahala. Allahumma amin. Yang pertama itu kita mengucapkan di awal turunnya hujan, itu Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini adalah hujan yang membawa manfaat. Dan antum kalau mau tahu, hujan ini hampir sama dengan ilmu. Hujannya turun dengan intensitas yang sama, dengan waktu yang sama, dengan deras atau besarnya hujan yang sama, tapi tidak mendatangkan manfaat yang sama kalau turunnya di tempat yang berbeda. Ada hujan turun di Wonosobo jadi kesuburan tanaman jadi subur. Ada hujan turun di Jakarta mungkin jadi banjir, betul enggak? Hujannya sama, waktunya sama, intensitasnya sama, maka intinya itu. Dan ilmu pun sama, ketika antum dihujani dengan ilmu, maka ilmu yang disampaikan sama, menyampaikan dengan waktu yang sama, pematerinya sama, tapi satu dengan yang lain akan bisa mengambil manfaat yang berbeda. Bahkan pun ada orang yang tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Dihujani oleh Allah dengan hujan rahmat, tapi jadinya banjir. Dan ada orang dikasih ilmu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, tapi justru memunculkan kesombongan. Nah ini yang jangan sampai kemudian kesan sunnah itu munculnya, ana khairun minhu, aku dengan sunnahku lebih baik dibanding dia. Nah ini maka jangan sampai. Maka yang pertama, ketika turun hujan, sunnahnya kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Yang kedua, ada sunnah yang mungkin jarang di antara kita suka melakukannya. Tapi karena itu sunnah, walaupun kita tidak suka, kita harus paksa diri kita untuk suka. Apa itu? Sesekali udan-udanan. Ngerti Wonosobo bahasa Jawa Malang ngerti ya? Sesekali apa? Kita ini main hujan. Kalaupun tidak sampai main hujan basah kuyup, minimal apa? Tangan kita keluarkan untuk kemudian kita merasakan sedikit dari air hujan. Kemudian apa? Kita usapkan ke sebagian tubuh kita, tabarrukan bima'il matar, untuk ngambil berkah dari air hujan. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, itu ketika turun hujan, itu Rasulullah keluar dari rumahnya dan membasahi tubuhnya dengan air hujan. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Air ini baru saja turun dari tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dalil untuk yang meyakini dengan keyakinan yang sama bahwa Allah itu di fis sama. Walaupun tidak perlu ngotot juga sih. Kalau ada orang mengatakan, oh bagaimana kok Allah dikasih tempat, kok Allah menjadi seperti makhluk? Ya sudah, tidak apa-apa. Itu bukan usul dalam perkara akidah. Ini perkara apa? Furu'. Furu' itu apa? Cabang saja, tidak usah ngotot-ngototan terlalu ya. Maka sunnah yang kedua, apa? Mengambil sedikit air hujan untuk mendapatkan apa tadi? Keberkahan. Maka mohon maaf, banyak masuk di inbox, DM segala macam, minta amalan sudah nikah lama belum hamil. Ada enggak? Coba mohon maaf, angkat tangan. Yang sudah nikah lebih dari 4 tahun belum punya anak. Subur semua, luar biasa. Bahkan nikah 4 tahun anaknya 8. Anak tonggo dipek pisan ya. Enggak, sekali lahir mungkin double 2 gitu kan, dikasih bonus. Nah maka salah satu amalan yang disampaikan para ulama, kalau kepingin hamil setelah lama nikah tidak punya anak, itu apa? Suami istri suruh hujan-hujanan bareng. Serius ini.
Antum buka ayat Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami jadikan dari air hujan yang turun, segala sesuatu yang sebelumnya mati itu menjadi hidup. Kemudian para ulama menafsirkan apa? Boleh jadi ketika orang itu belum bisa hamil, itu ada sebagian selnya atau apalah di dalam tubuhnya, itu yang kemudian belum hidup. Maka dengan harapan turunnya air hujan yang membawa barokah, itu sel oleh Allah dihidupkan, suami istri hujan-hujanan bareng, kemudian masuk ke rumah, lakukan sesuatu dalam tanda kutip, insya Allah mudah-mudahan harapannya jadi. Dan harus yakin, harus apa? Yakin. Maka nomor 2, hujan-hujanan. Maka saya kalau di jalan, hujan begitu ya, kalau buru-buru, buka jendela dikit, keluarin tangan, saya usap ke wajah saya, dengan niatan dapat berkah. Kalau enggak buru-buru, berhenti sejenak, keluar. Jangan mikir, Ustadz flu. Hujan-hujanan flu itu penyakitnya orang zaman dulu. Orang zaman sekarang hujan-hujanan insya Allah enggak flu. Karena orang zaman dulu mungkin kurang kenyang ya Ustadz ya. Kurang kenyang atau mungkin nutrisi kurang, vitamin kurang karena susahnya hidup di zaman itu. Sehingga sedikit kena air hujan itu pikiran sugestinya dia sakit. Ya sakit betulan. Coba antum ketika turun hujan antum keluar berkah, bahagia, seneng, nyelesain masalah. Selesai betulan. Cuma kadang-kadang kita ini dirusak oleh pola pikir kita sendiri. Yang ketiga, enggak panjang lebar. Ketika turun hujan itu banyak berdoa. Banyak apa? Berdoa. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, waktu awal turunnya hujan itu 2. Jadi riwayatnya ada 2. Yang pertama awal turunnya hujan, yang kedua di waktu deras-derasnya hujan. Jadi pas hujan sedang gede-gedenya. Itu apa? Waktu di mana Allah mengabulkan doa. Maka banyak-banyak berdoa. Apalagi kalau antum kumpulkan jadi satu. Di awal turunnya hujan Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian antum basahi sebagian tubuh antum dengan air hujan. Bahkan maaf ya saya lupa nyampain tadi. Bayi yang sedang sakit. Itu ketika ada sedikit penyakit. Itu boleh orang tuanya tabarruk dengan air hujan. Diambil sedikit. Diusapkan ke tubuhnya. Dan ini amalan para salaf. Yang ketiga. Banyak berdoa. Ditambahi antum kepingin apa. Setelah air hujannya diambil. Antum doa sama Allah. Yang terakhir yang keempat. Apabila hujannya sudah reda. Jangan lupa manfaatin ini manfaat betul dan pahala besar. Kita bersyukur kepada Allah. Karena tidaklah turun itu hujan kecuali atas kehendak Allah. Dan tidaklah dia berhenti kecuali atas izin dari Allah. Bukan karena pawang terang udan. Pasang payung, uyah grosok. Ana khawatir Ustadz Irfan tidak paham. Karena beliau dari Jakarta ya, dari Depok ya. Jadi ngerti uyah grosok Anda paham ya uyah grosok itu apa? Biasa dipakai apa? Pengalaman ya. Mau mantu, tapi mantunya di musim hujan, mau punya hajat, akhirnya panggil apa? Pawang hujan. Dan saya punya pengalaman pribadi masalah itu Ustaz. Ada pawang hujan di kampung kami, diundang untuk nerang hujan. Di salah satu rumah orang yang punya hajat. Kebetulan di tempat kami kalau ada kemanten, itu ada nyerahkan manten dan nerima manten. Paham enggak? Di sini sama enggak? Jadi dari pihak kemanten laki-laki menyerahkan anaknya kepada pihak pengantin perempuan. Nanti dari pihak pengantin perempuan nerima. Kami terima seperti anak kami sendiri. Begitu. Kebetulan yang tukang nerima manten, ya dukun yang nerang hujan tadi. Subhanallah. Pas dia ngambil mic, naik ke panggung untuk kemudian ngasih sambutan nerimo manten. Subhanallah hujan deres gak karuan. Ini dukunnya padahal yang nerang hujan. Kemudian karena dia malu mungkin ya, dia bilang apa? Lek udan ngene iki ojo nyalahno dukune. Sapa sing salah? Ya sing tuku uyah. Wong dikon tuku uyah grosok kok tuku uyah ya diem, ya gak mandi malian. Loh. Subhanallah ini orang ngelesnya diurui setan ya begini ya. Nah sudah, maka yang keempat bersyukur kepada Allah ketika hujan sudah reda. Dengan mengucapkan apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami mendapatkan hujan karena rahmat Allah dan karunia dari Allah. Nah dengan 4 sunnah ini insya Allah semakin sering hujan antum semakin sering dapat pahala. Allahumma amin.